Apa kabar Bapak Ibu hari ini? Saya ketemu Baik, dengan Mbak Yohana. Ibu Mary, kemudian Pak Terima kasih. Jerry. Selamat malam, Kemarin Bu Yohana. saya ketemu dengan Pak Sanusi ya. Ya, Apa kabar Pak Sanusi? baik, baik. Terima Ikut kasih. join. Kenapa? Ikut belajar join. Ini pagi malam Wah, jalan terima kaki. kasih, puji Tuhan. Pertama kali nih, Bu. Oh ya, Mm-mm. terima kasih ya Pak, Bapak Ibu semua yang setia mengikuti jalan hati. Pada malam hari ini kita akan masuk ke langkah keempat, yaitu Bapa mengutus putranya untuk menyelamatkan. Tetapi sebelumnya kita akan memulai lebih dahulu dengan, oh ya, hari ini kita baru saja mendapatkan paus yang terbaru menggantikan Bapak Paus Fransiskus, yaitu Bapak Suci Paus Leo yang ke-14. Kita berdoa bagi beliau ya Bapak Ibu agar dalam perutusannya dan sebagai pemimpin Katolik sedunia Bapak Paus yang baru bisa mendampingi kita em, lebih mendekat kepada Allah ya. Baik, kita akan memulai doa persembahan harian. Doanya akan di-share oleh Mas Robin. Pak Sanusi, bisakah boleh meminta bantuannya untuk berdoa, Bapak? Bu Yohana, saya mohon maaf, Ya. mata saya kurang baik. Oh, begitu. Apa, kataraknya meningkat. Oke, Sorry, sorry. oke. Baik, Ah, siapa yang mau yang bersedia? Saya, Silakan, Bapak Ibu. Iya, ya, siapa, Pak? saya Hardi. Oh, iya, Bapak. Monggo, silakan. Baik, baik. Marilah kita berdoa, doa persembahan harian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, kepadamu kupersembahkan hari ini. Kutunjukkan semua doa, pikiran, perkataan, tindakan maupun suka dukaku hari ini. Dalam kesatuan dengan Putramu Yesus Kristus yang senantiasa mempersembahkan dirinya dalam Ekaristi bagi keselamatan dunia. Kiranya Roh Kudus yang menjiwai Yesus juga menjadi pembimbing dan kekuatanku hari ini, sehingga aku siap sedia menjadi saksi kasih-Mu. Bersama Santa Maria, Bunda Yesus dan Gereja, secara khusus aku berdoa bagi wujud Bapak Suci dan para Rasul, doa Gereja Indonesia untuk bulan ini, yaitu intensi doa Bapak Paus bulan ini, wujud gereja universal, makna kerja, semoga dengan bekerja setiap orang dapat menemukan kepenuhan makna hidup, keluarga-keluarga terpenuhi kebutuhannya, dan masyarakat semakin sejahtera. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk wujud gereja Indonesia, buah nyata perayaan liturgi, seperti ranting anggur yang menempel pada pokoknya dan berbuah. Semoga kita yang telah bersatu dengan Kristus dalam Ekaristi dapat membagikan buah nyata melalui pelayanan bagi mereka yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Bapak Hardi. Kembali kasih. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita memulai, saya akan sedikit sharing tentang urutan acara. Nanti pada pukul 19 lebih 15
sampai dengan pukul 20 itu ada paparan Pungta oleh Mbak Erlin. Kemudian kita ada kontemplasi dan refleksi juga. Dan pada pukul 20 itu eh, kita nanti masuk ke BOR. Kemudian pada pukul 20 ada kita hening sejenak. Kemudian peserta menuliskan refleksi. Oh, kita belum masuk ke BOR. Setelah itu kita akan persiapan BOR. Kemudian sekitar 40 menit. Kemudian setelah itu pukul 20 lebih 45 kita ada sharing di main room 1 atau 2 kelompok dan kemudian penutup. Baik, sambil kita menanti Mbak Erlin, saya ingin bertanya pada Bapak Ibu yang pada bulan lalu sudah mengikuti acara pada langkah ketiga. Apakah Bapak Ibu masih ingat langkah ketiga kemarin itu Romo menerangkan apa? Silakan ditulis di kolom chat. Apakah masih ingat? Atau kalau ingin langsung sharing, silakan. Siapa yang ingin sharing? Ibu Mary, masih Lalu, ingatkah Ibu? Oh, iya, dunia. bulan lalu itu Ya, kita refleksi mengenai dunia yang terluka, banyak masalah-masalah yang terjadi di dunia akhir-akhir ini, berbagai tantangan kita hadapi. Bagaimana ya. kita menghadapi itu? Hmm. Apakah Tuhan bersama kita dalam menyelesaikan masalah-masalah itu? Kalau nggak salah itu, kalau nggak salah ingat. Ya, Ibu. Betul. Nggak ada yang salah. Ya, terima kasih Ibu Mary. Masih dilanjutkan atau sudah? Yang lainnya, siapa yang masih ingat bulan lalu kita belajar apa? Dunia yang terluka. Ya, dunia yang terluka. Mm-mm. Boleh deh, saya boleh sharing sedikit nggak? Ada satu pengalaman kecil yang lucu nih. Boleh, Mbak Susan, Mm-mm. silakan. Iya, jadi waktu itu saya mengikuti Jalan Hati ini di Omah Petruk. Jadi ada rangkaian retretnya itu di Omah Petruk. Dan kebetulan pada saat perenungan yang langkah ketiga ini, jadi fraternya akan menjelaskan tentang banyak masalah di dalam dunia gitu lah. Lalu yang waktu itu yang menjadi salah satu refleksi itu adalah ketika saya melakukan perenungan, saya jadi menyadari gitu loh, ternyata saya itu banyak dilindungi oleh orang tua saya. Jadi memang di luar sana itu banyak banyak dunia yang terluka ya, maksudnya banyak masalah dan segala macam, tapi orang tua itu yang selalu melindungi gitu loh. Jadi saya merasakan eh, kasih orang tua saya me- menutupi sebenarnya saya, jadi membentengi saya dari kejadian-kejadian luar. Tapi kemudian kita melangkah ya, maksudnya ketika kita belajar di dalam dunia yang terluka ini, kita belajar waktu itu perjalanannya ke gereja Hati Kudus Yesus yang eh, yang ada kolam Siloamnya itu. Apa ya namanya gereja? Ada yang ingat Hati Kudus Yesus itu deh. Saya lupa namanya. Nah, kemudian di situ ada kejadian lucu. Jadi pada saat kita katanya tuh kalau di Siloam itu oh ya kamu bisa mandi di situ tanpa handuk gitu ya. Terus saya bingung, beneran mandi tanpa handuk karena saya nggak bawa perlengkapan kayak gitu loh. Beneran di situ mandi tanpa handuk. Lalu saya pikir waktu itu oh ya mungkin itu air ajaib gitu ya. Mungkin apakah seperti air alkohol. Jadi kalau kita mandi itu nggak usah pakai handuk gitu ya, langsung kering gitu loh. Jadi akhirnya saya pergilah ke sana tanpa membawa peralatan. Saya mandi di sana. Lalu setelah selesai mandi, lalu saya baru sadar ini air biasa gitu loh. Nggak ada keajaiban kalau itu bakal kering langsung gitu loh. Kan waktu itu saya pikir bakal kering langsung. Ternyata nggak ada keajaiban seperti itu gitu loh. Tapi kemudian akhirnya saya menyadari ternyata hanya menunggu 1 menit aja kira-kira ya kemudian badan itu ternyata nggak terlalu basah lagi lalu saya bisa memakai baju seperti biasa dan tanpa basah kayak gitu kan lalu akhirnya saya mulai menyadari ternyata saya selalu berpikir
handuk itu kan sangat penting ya. Jadi kan kalau orang tua saya sangat protektif. Jadi kemanapun kita akan banyak membawa peralatan dan barang kayak gitu ya. Salah satunya kalau mandi ya pasti pakai handuk gitu kan. Tapi itu merubah sudut pandang saya. Jadi ternyata yang saya pikir kalau mandi pasti ada handuk, ternyata nggak perlu handuk kayak gitu loh. Jadi ketika saya menyadari bahkan mandi aja yang ternyata nggak perlu handuk, saya bisa mandi tanpa handuk, berarti mungkin suatu benteng yang selalu orang tua saya juga bentengi saya itu mungkin saya perlu menyelidikinya satu persatu lagi gitu loh. Mungkin ada yang saya sangat bersyukur atas perlindungan itu, tapi saya mulai membuka diri gitu loh. Saya mulai membuka diri, memberanikan diri untuk terbuka terhadap dunia yang terluka itu gitu loh. Karena Yesus sendiri datang ke dunia menyelamatkan manusia gitu ya. Jadinya saya mencoba membuka diri juga, mencontoh gitu ya, meneladani apa sih yang Yesus lihat. Itu sih waktu itu salah satu pengalaman unik. Sekian sharing saya. Terima kasih Mbak Susan, menarik sekali. Ada sesuatu. Coba nih, silakan nanti coba kalau mandi nggak usah pakai handuk. Ternyata di luar perspektif kita gitu loh. Maksudnya saya dipikir selalu perlu handuk, ternyata enggak. Silakan dicoba, kayaknya akan menemukan mungkin satu satu hal pasti kayaknya menarik deh. Nanti silakan dicoba. Itu juga ya menyangkut dengan iman kepercayaan kita ya. Hmm. Apakah kita sungguh percaya? Mungkin Bapak Ibu yang lain bisa sharing sedikit tentang apa yang dimaknai dari materi bulan lalu. Siapa yang mau sedikit sharing atau mungkin bisa menuliskan di kolom chat apa yang Bapak Ibu kemarin maknai atau ambil dari satu kalimat yang Romo terangkan yang menarik bagi Bapak Ibu. Kita bisa melihat slide yang ditampilkan. Monggo, silakan siapa? Bisa ditulis di kolom chat. Sebenarnya menarik ya, kalau kita melihat jadi judulnya aja kita sebenarnya sudah sangat itu sudah menarik sekali di dunia yang terluka. Kita menyadari bahwa dunia kita ini memang sudah benar-benar terluka ya, karena begitu banyak eh, apa penderitaan, kemudian kekerasan, egoisme, peperangan. Dan di satu sisi kita melihat bagaimana pencapaian terbesar kecerdasan manusia yang kita bisa lihat dari sisi positifnya. Tetapi pada kenyataannya kita juga tidak bisa mengelak bahwa dunia kita benar-benar terluka oleh banyak kekerasan, kemudian bagaimana sumber daya alam yang dieksploitasi dengan tidak bertanggung jawab, banyak kesedihan karena peperangan, kekerasan, dan bagaimana juga kita menghadapi tantangan ekonomi, perubahan iklim, kemudian kekerasan dalam agama, kemudian banyaknya penyakit yang tidak pernah kita duga. Dan kita, Tuhan Allah Tritunggal itu mengajak kita untuk mengambil jarak dan melihat dunia dari kacamata Allah, seperti yang Romo bulan lalu katakan. Dan Allah yang menciptakan dunia ini tidak tinggal diam, tetapi Allah mengutus Yesus, salah satu dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan di sini kita diajak untuk melihat bagaimana spiritualitas inkarnasi dan situasi global di depan mata kita yang kita rasakan dan setiap hari terkadang membuat kita menjadi was-was ketika mendengar ada bencana alam dan juga hal-hal yang lain yang menyedihkan.
Meskipun di sisi lain ada hutan yang rimbun, sehingga kita tahu bahwa dunia kita adalah dunia yang begitu kompleks, ya. Dan jika kita berdoa dan merasa terusik oleh dunia kita yang terluka, itu sebenarnya disitulah Tuhan memanggil kita. Dan Tuhan ingin mengajak kita, mau mengajak kita seperti apa sih? Gitu. Dan Romo kemarin menjelaskan bahwa di dalam latihan rohani nomor 102, ketika ketiga pribadi ilahi memandang seluruh permukaan dan keliling bumi penuh dengan manusia. Dan karena melihat semua masuk neraka, mereka memutuskan dalam kekekalannya supaya pribadi yang kedua menjadi manusia, yaitu Yesus, untuk menyelamatkan umat manusia. Maka tibalah pelaksanaannya. Mereka mengutus malaikat Gabriel menghadap ratu kita, yaitu Bunda Maria. Dan kemarin kita sudah melihat video bagaimana Bunda Maria mendapat perutusan melalui malaikat Gabriel sebagai Bunda Allah. Dan di situ kita melihat bahwa cinta Allah bagi manusia dan dunia itu dinyatakan dalam Yesus Kristus. Cinta ini rentan dan rapuh, namun lebih kuat bahkan dari kematian. Cinta ini mengungkapkan masa depan baru bagi umat manusia. Oleh karena itu, kita semua diajak jika kita berdoa, tidak hanya asal berdoa, tetapi kita benar-benar mencecap, merasakan apa yang kita doakan, apa yang kita katakan pada Tuhan, sehingga kita bisa memaknai arti dari doa yang kita lakukan. Dan kita jadi semakin percaya bahwa Tuhan pasti akan mendengar apa yang kita doakan. Doa yang dengan rasa, doa yang dengan hati, itu Tuhan akan mendengarkan. Dan kita diajak untuk berdoa untuk dunia kita, dunia yang saat ini begitu rapuh. Apakah ada Bapak Ibu yang ingin menambahkan apa yang tadi saya ungkapkan, highlight dari bulan yang lalu? Silakan. Atau mungkin mau menulis di kolom chat, silakan. Baik, Bapak Ibu, kita kan baru saja mendapatkan paus yang baru. Bagaimana eh, kesan dari Bapak Ibu ketika melihat paus kita yang baru? Bisa bercerita sedikit tentang apa yang Bapak Ibu rasakan dengan paus kita yang baru? Mungkin bisa ditulis di kolom chat atau mungkin ada yang bisa sharing. Silakan. Silakan Bapak Ibu. Silakan ditulis di kolom chat apa yang Bapak Ibu rasakan ketika kita kemarin mendengar bahwa kita sudah memiliki paus yang baru. Silakan Bapak Ibu. Pak Jerry, bagaimana dengan Pak Jerry? Halo, Pak Halo. Jerry, gimana Pak Jerry? Kalau kita kemarin mendengar Bapak Paus sudah terpilih, gimana Bapak? Eh, saya bergembira karena kita mempunyai gembala yang baru
eh, dengan eh, usia ya masih cukup muda untuk dibanding dengan pas-pas yang sebelumnya usianya masih di bawah 70 lah. Itu itu yang saya rasakan. Jadi Oke, semoga dia bisa berkarya lebih lama. iya, bisa memimpin kita ya Pak ya, lebih lama ya. Semoga Bapak Paus selalu sehat ya Pak. Kita semua berdoa bagi Bapak Paus. Terima kasih Pak Jerry. Baik, Mbak Erlin. Halo Mbak Erlin, selamat malam. Selamat malam, Mbak Yohana. Ya, Selamat sudah malam. Suara siapkah saya, Mbak Erlin? iya, suara saya oke ya? Kedengaran jelas Ya, ya? ya. Sudah Oke, siap oke. Mbak Erlin? Siap sebisanya. Eh, Baik, waktu saya berikan ke Mbak Erlin ya. ya, ya. Terima kasih. Baik, ya, Terima kasih, silakan. Mbak Yohana. Terima kasih, Pak Robin dan teman-teman eh, ya eh, panitia yang lainnya. Selamat malam juga, Romo Marwan. Sebelum kita mulai, saya mau menyampaikan mohon maaf sampainya di dalam ruangan ini terlambat. Karena ini jujur baru aja sampai di rumah. Jadi ada pertemuan di Posarang Kediri weekend ini dan dari teman-teman dari Keuskupan Surabaya. Jadi ini baru aja sampai dan kebetulan juga entah kenapa weekend ini Surabaya diguyur hujan, padahal sudah lama kering. Jadi hari ini perjalanannya cukup hati-hati, makanya sampainya juga pas-pasan waktunya. Saya akan memberikan materinya sebisa saya, Ibu Bapak sekalian. Sebenarnya bila saya ada waktu, mungkin saya mau tambah materinya untuk yang PPT, tapi tidak apa-apa nanti kita masuk ke dalam bagian kontemplasinya yang akan saya bimbing. Tapi sebelum itu kita akan mulai dengan materinya dulu berdasarkan langkah keempat dari buku Jalan Hati. Saya izin share screen di sini. Oke, apakah ini terlihat? Oke, ya. Baik. Terima Sudah kasih. terlihat. Jadi materi kita yang keempat ini judulnya kalau di buku itu adalah Bapa mengutus putranya untuk menyelamatkan. Ini adalah langkah keempat dari serangkaian langkah untuk jalan hati. Tapi saya merasa kalau saya mau langsung memulai di sini itu eh, apa namanya? Mungkin ada baiknya kita mereview sedikit mengenai apa yang sudah kita pelajari sebelum ini. Jadi kalau langkah mulai dari yang pertama ya, langkah yang pertama bukan bukan langkah persiapan, tapi yang langkah pertama itu adalah mengenai to love. Jadi bagaimana kita diingatkan mengenai kasih. Cinta kasih itu yang utama, yang dasar dalam perjalanan jalan hati ini, dalam rangkaiannya. Setelah itu yang bagian kedua, kita diingatkan mengenai dengan menyadari adanya kasih itu, mungkin kita sudah bisa mulai menyadari self awakening kita dibangunkan. Kita bangun dengan menyadari bahwa kita itu punya banyak kegelisahan, kita punya banyak luka, banyak hal-hal yang ternyata kebutuhan yang mungkin tidak kita dapatkan dan itu yang kemudian mendorong dari awakening itu kita menyadari banyak kekurangan-kekurangan. Dan saat itu juga kita kemudian menyadari bahwa ternyata dunia kita ini juga sedang tidak baik-baik saja. Dunia itu banyak lukanya, dunia itu banyak banyak keadaan-keadaan yang mencemaskan. Hari ini salah satu yang kami bahas kemarin di pertemuan kami di Posarang itu adalah kami yang di Surabaya
Minggu ini adalah minggu yang penting karena besok 13 Mei itu adalah peringatan, kami mengingat lagi apa yang terjadi pada tanggal 13 Mei 2018, yaitu pemboman beberapa gereja di Surabaya, termasuk salah satu gereja Katolik. Jadi bagian ini sempat terbahas dalam diskusi-diskusi kami sebenarnya, bahwa kita dunia yang terluka itu kita diingatkan sebenarnya hari ini, persiapan untuk kami besok ada tapi dunia yang terluka dengan kami waktu itu terjadinya bom itu, kami kemudian menyadari di dalam hati ini banyak kegelisahan sebenarnya, banyak kecemasan, kekhawatiran melihat keadaan di sekitar kami. Tapi kemudian kami menyadari bahwa kami punya orang-orang di sekitar kami punya komunitas, kami punya kelompok orang-orang yang peduli, kami punya orang-orangnya, SDM-nya. Terus kenapa tidak kita melakukan sesuatu? Dan sejak itu lahirlah yang namanya kaderisasi mahasiswa dan pelajar di Keuskupan Surabaya, di mana kami bertindak. Tapi semua itu didasari, kok saya ini timingnya tuh pas banget. Saya merasa langkah-langkah ini terjadi gitu. Kami ada orang-orang yang kami saling mengasihi, kemudian kami merasa ada kegelisahan itu, ada kecemasan itu, dan kami juga melihat keadaan kami di sekitar tuh yang sedang tidak baik-baik saja gitu. Sehingga kalau kita balik lagi melihat langkah-langkah ini, saya mencermati saya di bagian gambar ini itu ada antara apa tiga yang pertama dan tiga langkah yang kedua itu ada kayak semacam penandaan sebenarnya. Kalau kita lihat bagian ini ya, antara discover dan encounter, itu ada kayak semacam penandaan. Sehingga saya melihat langkah keempat, lima, enam ini, itu kayak seperti adalah fase kedua. Kalau langkah pertama, dua, dan tiga itu mendorong kita untuk mengenali diri kita, eh, apa yang berkecamuk di dalam sini, apa yang kita amati, kita discover di sekitar kita. Mulai langkah 4, 5, 6 ini, itu sebenarnya kita diajak untuk lebih menyiapkan diri yang lebih mendalam lagi. Ada hal-hal baru yang kita diingatkan. Pada saat saya menyiapkan diri untuk yang langkah keempat ini, saya jujur awalnya tuh agak bingung sebenarnya mengenai apa ini ya. Tapi kemudian setelah saya baca pelajaran sampai ke akhir, ujung-ujungnya adalah saya menyadari bahwa sebelum kita melangkah ke langkah-langkah yang selanjutnya, apalagi ke fase yang ketiga, yang langkah 7, 8, 9, kayak seperti kita diminta untuk masuk ke dalam ranah bagian dari menyiapkan diri itu adalah mengenali dosa-dosa kita, mengenali kelemahan kita, dan juga mengenali bahwa uh, Bapa mengutus anaknya untuk ke dunia ini untuk mengampuni dosa-dosa kita. Maka bagian keempat ini kalau saya sebenarnya lebih ini itu adalah mengenai pengampunan sebenarnya. Tapi saya agak melangkah nih kalau saya langsung masuk ke situ. Mari kita masuk ke langkah berikutnya aja. Tapi kalau kita lihat cermati benar-benar dari gambar ini adalah gambar untuk mengingatkan kita masuk ke ranah yang lebih serius sekarang dengan langkah yang keempat ini. Kita diajak untuk bertemu dengan Tuhan. Tuhan Yesus diutus ke dunia ini. Kita mengenali sebenarnya bahwa kita orang yang berdosa, bahwa kita punya banyak kelemahan. Memang kita punya misi mungkin, kita punya keinginan. Tapi kalau kita ingin lanjut sampai berikutnya, sampai give ourselves, sampai mission dan sebagainya, kita perlu masuk ke ranah di mana kita merendahkan hati kita, menaruh posisi kita pada posisi bahwa kita punya banyak kelemahan-kelemahan. Di awal dari bab ini, langkah ini itu ada kata-kata yang mengatakan bahwa Tuhan
tidak pernah meninggalkan kita. Jadi walaupun kita dibangunkan untuk menyadari bahwa dunia ini tidak selalu indah, bahkan penuh dengan keputusasaan, bahwa banyak luka-luka di dunia ini, banyak perang, banyak keadaan yang tidak jelas, tidak pasti, ekonomi sedang kacau di mana-mana, banyak orang yang di PHK, kita juga banyak kami salah satu yang kami bahas banyak selama akhir pekan ini itu adalah mengenai kaum muda, bagaimana kaum muda itu perlu banyak bimbingan, banyak godaan dari luar dengan pengaruh dari AI, internet, teknologi, dan sebagainya tidak selamanya selalu membuat jalan kita mulus. Banyak anak-anak yang terluka, banyak anak-anak yang merasa ditinggalkan, tidak diberikan perhatian. Sehingga faktor melihat kelemahan kita itu menjadi sangat-sangat banyak terjadi. Tapi pesan yang pasti yang Tuhan ingin berikan kepada kita itu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan ada selalu. Kita barusan menyelesaikan, kita masih dalam masa Paskah. Barusan melewati Paskah, hari Paskah, di mana kita Jumat Agung, mulai dari Trihari Suci kita diingatkan mengenai penderitaan Tuhan. Tuhan hadir di dunia ini untuk menyelamatkan kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan kemudian kita diajak untuk bangkit. Masa bangkitnya tuh bisa mungkin kita lihat sebagai setelah ini, di langkah-langkah yang berikutnya tuh mungkin hal itu bisa lebih dikaitkan lagi. Tapi kali ini kita diingatkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu hadir uh, memikul salib bagi kita. Dia menderita di salib, dia menderita bagi kita. Tapi semua ini adalah untuk mengampuni dosa-dosa kita. Di sini kita juga diajak untuk diingatkan mengenai ini dari bacaan dari kitab suci Ibrani 1 ayat 1 sampai 2, bahwa setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Hal ini selalu disampaikan kepada kita. Kalau kita lihat di kitab suci Perjanjian Lama, mulai dari Perjanjian Lama, hal ini selalu disampaikan kepada kita. Bahwa kita akan Yesus Bapa akan mengirim, mengutus anaknya untuk mengampuni dosa kita, untuk datang ke dunia ini, untuk tinggal bersama kita, dan juga itu adalah sebagai bukti dari kasih Tuhan Yesus yang selalu ada bagi kita. Hari ini janji yang Tuhan berikan, dan itulah yang kita alami juga, yang seperti kita alami pada saat masa yang kita ingatkan terus sampai saat ini pada masa Paskah ini. Dalam hal ini, maaf saya nggak bisa membaca bagian atasnya ini karena tertutup. Intinya di dalam bacaan ini, Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Kita diingatkan lagi bahwa inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Allah juga dalam hal ini, di bacaan Yohanes mengingatkan kita bahwa Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kita diajak untuk selalu berpaling pada Tuhan Yesus. Pada saat mengalami penderitaan-penderitaan, pada saat kita mengalami
hal-hal yang mungkin menyulitkan saat ini, hal-hal yang mungkin mempengaruhi keadaan kita sehari-hari, mempengaruhi juga relasi-relasi kita dengan orang lain, masa-masa yang mencoba, masa-masa yang menyulitkan. Um, Bila ada dari Bapak Ibu sekalian mungkin yang mengikuti seminar Kon Indigo, kita diingatkan mengenai topik-topik atau hal-hal yang terkait dengan masa usia senja, hal-hal yang terkait dengan kematian, hal-hal yang menakutkan. Dari kali ini kita terus diingatkan bahwa Tuhan dialah jalan dan kebenaran dan hidup kita. Di sini kita diajak untuk mengingat lagi bahwa dengan segala kelemahan, kecemasan, dan ketakutan kita, kita perlu ingat bahwa um, ada ada jalan kasih di situ, ada pengampunan di situ, ada tempat kesempatan untuk kita melihat bahwa di dalam kesulitan itu pun kita uh, masih punya satu pegangan lagi, yaitu kasih Tuhan dalam ini yang tidak pernah meninggalkan kita. Ingat tadi di awal saya mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Di dalam kesulitan itu pun kita diberi kesempatan untuk bangkit, untuk menyampaikan pesan kepada orang-orang lain yang mungkin membutuhkan apa yang bisa kita berikan kepada mereka, suatu bentuk kekuatan dari apa kesulitan yang kita alami pun. Jadi dalam hal ini saya merasa banyak hal-hal yang bisa kita renungkan, banyak hal-hal yang kita bisa dapatkan, tapi untuk itu kita perlu juga diajak untuk memahami apa yang namanya kerendahan hati. Bahasa Inggrisnya itu humility. Bagaimana kita diajak untuk menaruh semua mungkin apa ya, topeng-topeng kita, hal-hal yang kita pakai, yang kita taruh di depan kita untuk menunjukkan bahwa kita bisa melakukan semuanya. Tapi di dalam sini, apakah kita sudah benar-benar menyadari bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita? Bahwa kita menyerahkan semuanya itu juga kepada Tuhan, karena Dialah yang menunjukkan sebenarnya jalan bagi kita. Ini kunci dari jalan hati sebenarnya, ya, my way. Bahwa Dialah jalan dan kebenaran dan hidup bagi kita semua. Di dalam langkah ini, kita juga kemudian diingatkan bahwa manifestasi cinta dari Tuhan yang paling dalam itu adalah bentuk pengampunan sebenarnya. Di dalam kelemahan kita, di dalam dosa kita, dalam kejatuhan kita, di bagian ini kita masih diberikan kesempatan untuk diampuni. Karena itulah mengapa Tuhan dikirim, diutus ke dunia ini oleh Tuhan untuk mengampuni dosa-dosa kita. Jadi Dia yang mengasihi kita dan bahkan mau mati untuk mengampuni dosa kita. Pengampunan ini yang menjadi bagian dan menjadi buah dari apa proses kita yang mau mengenali dosa kita, yang mau mengakui bahwa kita lemah dan kita berdosa, yang berani untuk mau jalan ke depan menghadapi apapun kesulitan yang kita alami saat ini, apapun cobaan yang Tuhan berikan kepada kita. Apakah kita mau menerima Tuhan sebagai sumber kekuatan kita dan jalan hidup kita, supaya kita bisa mengalami apa yang namanya ini pengampunan. Saat kita menyadari inilah, Ibu Bapak sekalian, yang mungkin akan mendukung dan mendorong, memberikan kita kekuatan untuk langkah selanjutnya, di mana kalau kita bisa menyadari kelemahan kita, tapi tahu bahwa Tuhan selalu akan menerima kita, mengampuni kita. Saat itulah mungkin kita akan
mendapatkan kekuatan, lebih dikuatkan lagi untuk bisa melangkah lanjut ke depan, melanjutkan langkah-langkah jalan hati kita. Karena saya rasa belum tentu kita bisa akan sampai pada tahap-tahap selanjutnya, langkah-langkah selanjutnya, kalau kita belum benar-benar memohon ampun, mengakui dosa-dosa kita dan kelemahan kita untuk mau diampuni oleh Tuhan. Karena kalau kita balik lagi ke langkah-langkah ini, di mana kita akan membuat keputusan, di mana kita akan memberikan diri kita, nah kita akan diminta untuk membuat suatu misi. Saya rasa semua langkah itu saya benar-benar saya menyadari langkah keempat ini langkah yang sangat penting. Itu juga mungkin mengapa kita sebelum masuk, kalau misalnya dalam masa prapaskah sebelum masuki Paskah kita diminta untuk mengaku dosa dan melalui proses itu, dan dalam masa Paskah itu kita diampuni lagi dosa-dosa kita. Kita diberikan kesempatan untuk mulai dari nol lagi. Bagiku saya melihat itu sebagai suatu kesempatan, suatu bentuk kekuatan sebenarnya untuk bisa melangkah lanjut di dalam misi kita nanti sebagai bagian yang jalan hati ini. Misi compassion for the world. Rasanya kalau kita tidak jujur dengan diri kita tidak jujur untuk memahami kelemahan kita tidak mau terbuka untuk menerima Tuhan sebagai sumber jalan hidup dan kekuatan kita, saya nggak tahu apakah benar dalam langkah-langkah berikutnya nanti ini kita akan jujur benar-benar melakukan hal-hal sesuai dengan kita melakukan ini demi misi kita, demi nama Tuhan, atau kita mungkin melakukan ini demi nama kita sendiri dan hanya kepentingan kita sendiri. Maka oleh karena itu, pengampunan inilah kalau kita bisa sampai benar-benar memahami dan menyadari, memakai setiap ada kesempatan untuk memohon ampun, mengakui dosa-dosa kita melakukannya. Kita percaya bahwa Tuhan akan selalu ada untuk mengampuni dosa-dosa kita. Untuk bahan yang mau saya berikan sebenarnya sampai di sini. Untuk berikutnya saya akan membawa kita untuk masuk ke bagian kontemplasi. Tapi sebelum kita masuk ke bagian kontemplasi, saya ingin sebenarnya untuk memberikan kesempatan bila ada yang ingin menyampaikan sesuatu, ingin share, ingin berdialog sebentar karena kita masih ada waktu, silakan. Apakah ada? Bila tidak, mari kita langsung mulai aja ya. Pak Robin dan Pak Yohana, kita langsung mulai masuk ke bagian, saya ingin mengajak kita masuk ke kontemplasi selama kurang lebih waktu sekitar 15 menit ya, Pak Yohana. Iya. Oke. Iya, Mbak. Bagi Ibu Bapak sekalian, saya ingin mengajak sebenarnya, bila saya jujur tadi berpikir mau mengetik tapi tidak sempat, jadi akan saya bacakan aja. Saya ingin kita masuk ke dalam kisah Yesus membangkitkan Lazarus. Ini ada di kitab Yohanes 11, tapi saya akan memulai di bagian tengahnya. Saya tidak memulai dari ayat 1, tapi ayat 17. Saya akan mulai baca, saya akan bacakan dulu.
bacaannya sebelum nanti kita masuk ke bagian kontemplasinya. Saya nanti kalau bagian kontemplasi bisa minta tolong dari panitia, ada yang bisa menyiapkan lagu untuk backgroundnya. Injil Yohanes bab 1 ayat 17. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana dan ia memanggil engkau." Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu, ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya. Karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka maskulah hatinya. Dia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka maskulah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus,
Marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain putih. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Saya bisa minta tolong dengan saya ingin cek sebentar apakah suara saya bisa kedengaran dengan jelas ataukah suara lagunya perlu dikurangi. Ya, Mbak Erlin, kedengaran. Kedengaran jelas ya. Ya. Mari Bapak sekalian kita masuk ke dalam bagian kontemplasi kita. Saya mengajak Anda semua untuk mencari duduk yang tenang, yang rileks, yang bisa membawa Anda semua ke untuk bisa lebih masuk ke dalam suasana doa, suasana kontemplasi. Bisa memulai dengan menarik nafas, mungkin bisa memejamkan mata juga, bisa mengikuti suara saya saja. Awali dengan nafas, perhatikan nafas Anda. Tarik nafas yang mendalam dan keluarkan juga secara perlahan-lahan. Dan kita ulangi itu untuk beberapa saat. Kita akan memakai bacaan yang tadi untuk masuk ke dalam suasana kejadian itu. Saya mempersilahkan Anda untuk nantinya memilih mungkin suatu karakter, apakah itu menjadi Lazarus atau Maria atau Marta atau apa yang hati Anda ingin masuk, ingin pilih sebagai bagian dari kontemplasi itu. Sebelum itu mari kita mohon rahmat pengalaman disembuhkan, rahmat pengalaman diselamatkan. Mari kita memohon masing-masing kepada Tuhan, rahmat disembuhkan, rahmat untuk bisa menyadari saat kita diselamatkan dan menerima pengampunan dari Tuhan. Saya mempersilahkan Anda untuk membayangkan diri Anda sebagai seorang yang pernah disembuhkan, diampuni dan diselamatkan oleh Yesus. Dalam momen ke depan, saya akan memberikan kesempatan beberapa menit bagi Anda untuk mengkontemplasikan momen berdasarkan bacaan Injil tadi, di mana Anda membayangkan bagaimana rasanya disembuhkan, diselamatkan. Saya akan berhenti berbicara dan memberikan kesempatan kepada Anda.
fokus ke apa yang Anda lihat, apa yang Anda rasakan, apa yang Anda dengarkan. Kontemplasi itu juga resapi pengalaman berjumpa dengan Tuhan Yesus itu. Bagaimana perjumpaan itu? Ini adalah pengalaman yang penuh kasih. Saat ini saya ingin mengajak Anda semua juga untuk mengingat-ingat pengalaman perjumpaan dengan orang lain, di mana Anda juga diterima, dimaafkan, diselamatkan, pengalaman apa itu? Apa yang terjadi? Sehingga itu menjadi pengalaman yang berkesan bagi Anda. Untuk Anda ingat-ingat saat ini. Siapa orang yang menyelamatkan Anda itu? Suatu pengalaman yang penuh kasih, atau suatu pengalaman yang memberikan pembelajaran yang penting bagi Anda. Apakah itu suatu pengalaman yang mudah untuk diingat atau tidak? Mengapa demikian? Bila itu bukan suatu pengalaman yang mudah, apakah karena Anda sudah mengizinkan untuk dikasihi, untuk diampuni oleh orang itu? Apakah Anda sudah bersedia untuk membuka diri Anda untuk diampuni? Apakah mudah untuk diampuni? Apakah itu proses yang sulit bagi Anda?
Mengapa demikian? Bagaimana dengan momen atau pengalaman di mana Anda mengampuni orang lain? Apakah ada pengalaman yang seperti itu juga? Di mana Anda mudah ataukah sulit untuk mengampuni orang lain? Momen di mana Anda tergerak untuk menunjukkan kasih, bentuk kasih dalam bentuk pengampunan kepada orang lain. Pesan apa yang Tuhan ingin sampaikan melalui ingatan ini? Saya ingin masuk lagi ke bagian berikutnya, bagian akhir dari kontemplasi ini, di mana saya akan memberikan kesempatan sekitar 1-2 menit bagi Anda semua untuk menyampaikan, mengucapkan isi hati Anda, perasaan Anda, kata-kata yang ingin disampaikan kepada Tuhan Yesus langsung. Sampaikanlah hal-hal yang ingin Anda sampaikan, yang mungkin belum pernah tersampaikan selama ini. Bercakap-cakaplah dengan Tuhan dan dengarkan tanggapannya. Apa yang Tuhan ingin tunjukkan? Apa yang Tuhan ingin sampaikan? Lihatlah wajahnya. Dengarkan bukan hanya melalui telinga, tapi juga hati Anda. Saya akan berikan waktu. Mari kita akhiri doa kontemplasi kita ini dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.
Mari kita masuk, ambil waktu sekitar 3 sampai 5 menit. Bisa ya, Mbak Yolanda, untuk menulis menulis refleksi mereka sebentar sebelum kita Ya, masuk ke percakapan rohani. ya. Bapak Ibu silakan, kami berikan waktu 5 menit sembari panitia mempersiapkan breakout room. Setelah itu kita masuk ke breakout room selama 40 menit. Silakan Bapak Ibu menuliskan hasil dari kontemplasi Bapak Ibu. Sebelumnya saya minta maaf, tadi belum memperkenalkan Mbak Erlin. Mbak Erlin Erawan, pembicara kita saat ini adalah seorang karyawan swasta di suatu Universitas Katolik di Surabaya. Saat ini berdomisili di Surabaya, memiliki kesibukan terlibat di dalam pelayanan beberapa kegiatan Keuskupan Surabaya, dan pengurus LRP. Itu ya Mbak Erlin. Makasih. Silakan Bapak Ibu menuliskan refleksi. Mungkin bisa diiringi lagu yang tadi. Saya pemula, Bu Erlin. Pemula baru ngikutin ini. Kelihatannya saya nggak bisa itu, agak sedikit terganggu. Di apa? nggak biasa gitu. Terima Ah, kasih. Tidak biasa maksudnya dengan lagu. Ya, betul. Oke. Jadi tidak Ah, mau lagunya. Oke, ah, nggak ah. apa-apa. Tidak Jadi apa-apa. jadi nggak betul-betul terganggu. Apalagi saya pakai apa itu earphone ya. Karena Oke. usia udah lanjut, jadi agak Ya, sedikit terganggu juga. Terima ya, kasih. tidak apa-apa. Baik, kita lanjutkan aja dulu kalau gitu dengan ininya, menulisnya. Eh, Masing-masing mungkin bisa memainkan lagu sendiri di rumah masing-masing aja. Bila merasa ingin di, di, ditemani dengan lagu. Terima kasih, Pak Sanusi. Cukup saya rasa, Pak Robin. Udah 5 menit ya Mbak. Ya, Heeh. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke BOR, nanti masuk ke BOR itu 30 menit ya, melakukan cakapan rohani. Mari kita berdoa dulu litani bagi pendengar. Siapa yang bersedia untuk mendoakan? Saya boleh, Bu? Ya, silakan. Ya, baik. Marilah kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, teman dalam perjalanan, suara di tengah malam. Di sini kami berkumpul untuk mendengarkan. Bukalah telinga serta seluruh diri kami, agar kami dapat hadir mendengarkan saudara kami dan menikmati anugerah percakapan rohani. Berilah kami kemurahan hati untuk mendengarkan dengan penuh keterbukaan. Dengarkanlah kami. Kebijaksanaan untuk memahami apa yang kami dengar. Dengarkanlah kami. Kekuatan untuk siap diubah oleh apapun yang dibagikan. Dengarkanlah kami. Pendengaran yang tidak menghakimi. Dengarkanlah kami. Dan keinginan seorang anak. Dengarkanlah kami. Tambahkanlah dalam diri kami kedamaian untuk mengampuni dan diampuni. Dengarkanlah kami. Sikap hormat atas anugerah maupun kehilangan. Dengarkanlah kami. Sikap menerima yang membuat kami rela membagikan kegagalan. Dengarkanlah kami. Kebijaksanaan sehingga kami tahu kapan harus diam. Dengarkanlah kami. Penyerahan yang menyimpan keheningan setelah perkataan sebagai harta. Dengarkanlah kami.
Tumbuhkanlah dalam diri kami kebebasan untuk membiarkan misteri tetap sebagai misteri. Dengarkanlah kami. Kegembiraan untuk merayakan penemuan baru. Dengarkanlah kami. Kesiapan untuk tertawa ketika kesempatan untuk itu tiba. Dengarkanlah kami. Rahmat untuk mendengarkan dengan cinta yang rendah hati. Dengarkanlah kami. Kekaguman untuk mendengarkan Engkau berbicara dalam diri kami. Puji syukur kepadamu. Amin. Terima kasih Ibu Francisca. Baik Ya, Bu. Bapak Ibu, kita persiapan masuk ke BOR selama 30 menit. Nanti jika ada fasilitator yang menemani bisa mendampingi, tetapi jika tidak, mohon berkenan salah satu dari anggota di dalam BOR untuk menjadi pemimpin, dan mohon ada timekeeper-nya untuk mengingatkan waktu 30 menit. Nah, Yohana, sebelum kita masuk ke dalam breakout room, ingin mengingatkan aja para peserta bisa membagikan mengenai pengalaman tadi waktu kontemplasinya, atau mungkin pengalaman saat menulis apa yang ditulis ya, setelahnya, bisa memakai apa tadi yang saya bimbing juga, misalnya pengalaman mengampuni, memaafkan, atau diampuni, dimaafkan, momen-momen di mana bertemu berjumpa dengan Tuhan saat merasa disentuh, diampuni oleh Tuhan, itulah yang kalau bisa nanti yang menjadi bahan yang bisa di-sharingkan di dalam kelompok. Terima kasih. Terima kasih Mbak Erlin. Kita menunggu. Silakan Bapak Ibu join ke breakout room.